Pembuatan kaki palsu atau prostesis yang tak jarang dibagikan secara cuma-cuma oleh sosok inspiratif Coki Tobing sebagai pemilik perusahaan Delivering Dreams atau DARE. Aksi sosial tersebut telah memberi warna baru bagi kehidupan seseorang, terkhusus para penyandang disabilitas. Pria kelahiran 6 Agustus 1981 ini merasa bertanggung jawab terhadap nasib kaum disabilitas yang kurang mampu. Ia tergerak membagikan kaki palsu gratis sebab teringat bantuan sekolah yang pernah diterimanya. Jadi anak saya diagnosanya cerebral palsy. Kami punya grup, nama grupnya Bita Cici. Kemudian untuk Pak Coki di sini menyediakan alat-alat khusus ya, seperti sepatu AVO dan lain-lain. Kebetulan anak saya sangat memerlukan sepatu AVO untuk memperbaiki posisi kaki anak saya, seperti itu. Alhamdulillah bersyukur mendapatkan bantuan sepatu AVO dari Pak Coki, karena dengan memiliki sepatu AVO bisa memperbaiki sedikit kekurangan pada kaki anak saya. Untuk komunitas ini semoga berkembang terus ya. Jadi dari pihak Pak Coki semoga berkembang terus produk-produknya, semua produk untuk keperluan disabilitas, untuk dari masyarakat semoga ada dukungan. Seperti itu. Terutama banyak-banyak mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Coki atas bantuannya sepatu AVO untuk Azam. Semoga untuk DARE ini semakin sukses, semakin maju, dan Pak Coki semoga selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Nah, untuk masyarakat seluruh di sini, jika yang memiliki anak seperti Azam, tetap semangat berjuang untuk sehat dan sembuh. Semoga mendukung program ini. Kedermawanan yang diiringi dengan keikhlasan sungguh tidaklah mudah, apalagi tanpa adanya upah. Seorang Coki Tobing yang pernah berhenti dalam dunia pendidikan, kemudian berhasil melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa yang ia dapatkan. Masa lalunya yang kelam tidak menghambat dirinya untuk terus berbagi dan menebar kebaikan. Sebab pada hakikatnya, setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Maka inilah kisah dermawan tanpa lawan selengkapnya. Hai. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, selamat datang. Iya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Hawa Saima. Jadi tujuan saya datang ke sini, sebelumnya juga saya telah mendengar beberapa kisah mengenai Bapak melalui artikel ataupun media sosial mengenai komunitas Delivering Dreams ini Pak. Dan baik. Sosok Bapak Coki Tobing ini cukup menarik untuk kita ulik lebih jauh. Jadi apakah Bapak bersedia untuk silakan. Kita ulik? Ya, silakan duduk dulu aja. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya Pak, jadi boleh diceritakan sedikit nih Pak tentang perjalanan dan bagaimana Bapak bisa menjadi sosok utama di balik berdirinya Delivering Dreams ini Pak. Ya, jadi Delivering Dreams atau orang kenal juga DARE ID ya. Perjalanannya dari tahun 2014 sebetulnya kita bangun DARE ID atau Delivering Dreams. Jadi sebelum itu saya dapat beasiswa dari pemerintah untuk sekolah di jurusan prostetik ortotik. Jadi prostetik ortotik itu yang seperti Mbak Halwa tahu kayak tentang pembuatan kaki palsu atau alat bantu. Nah jadi setelah sekolah saya rasa saya keinginan untuk membuka usaha sendiri terkait prostetik ortotik dan ya sampai sekarang masih lanjut gitu. Jadi memang diawali dari beasiswa untuk mendalami tentang pembuatan kaki palsu ini ya Pak? Iya, kaki palsu dan alat bantu. Jadi kalau untuk tujuan khusus dari niat baik berdirinya Delivering Dreams ini apa ya Pak? Iya, jadi awalnya memang DARE ID ini kan lebih kayak bisnis ya. Kita ini kan perusahaan, kita bikin bisnis, tapi kita sadar bahwa banyak teman-teman difabel
atau ya yang teramputasi atau anak-anak cerebral palsy itu nggak mampu secara finansial untuk membeli kaki palsu, karena di luaran sana kaki palsu harganya cukup tinggi. Dan kami akhirnya yakin bahwa mereka pun masih, walaupun dalam keadaan tidak mampu, tetap membutuhkan dan harus ada yang menolong gitu. Walaupun ada dinas sosial, tapi kita juga mau ikut berkontribusi untuk teman-teman difabel di luar sana. Jadi sebagian dari profit memang kita niatkan untuk membantu teman-teman difabel yang nggak mampu. Kita support mereka untuk mendapatkan kaki palsu dan juga alat-alat bantu yang berkualitas gitu sih. Kemudian untuk pelajaran Pak, selama proses pendirian komunitas Delivering Dreams ini, pelajaran atau kejadian yang benar-benar mengubah hidup Bapak hingga saat ini tuh apa ya Pak? Iya, jadi pelajarannya sih lebih kayak apa ya, lebih kepada niat awal. Mungkin dulu di awal-awal pandemi ada hal yang memang saya rasa ada kayak udang di balik batu gitu. Saya mungkin ingin fame, ingin ada keinginan untuk lebih dikenal banyak orang, jadi ngebantu karena ada maunya gitu. Tapi makin kesini makin sadar bahwa support ya hanya support gitu, tanpa ada iming-iming ingin lebih dikenal, ingin lebih lebih dianggap pahlawan atau apa gitu. Kalau sekarang kami di DARE memang berniat untuk melayani secara murni untuk teman-teman difabel gitu sih. Jadi mungkin kondisi pandemi juga ya merubah cara betul pandang kita. Mengubah cara pandang betul karena pandemi juga sih yang akhirnya kita sadar ternyata ada sebuah kekeliruan dalam cara berpikir waktu itu. Jadi mari kita mulai lagi yang baru, kita mulai dengan cara yang lebih lebih murni lagi gitu ya. Lebih pure lagi, betul. Oke. Jadi seperti yang tadi Bapak jelaskan, jadi aksi sosial yang Bapak lakukan ini tidak jauh atau lebih didominasi dari aksi niat tulus, niat baik Bapak ini ya Pak. Iya. Oke, jadi tadi kita telah berbincang sedikit dengan Bapak Coki Tobing, kita telah mengulik lebih jauh tentang kehidupan Bapak Coki ini. Selanjutnya kita akan melihat pembuatan secara langsung kaki palsu ini Pak. Baik, oke. Mau lihat? Ya, boleh ke atas ya? Silakan. Pada kesempatan kali ini, saya dapat melihat proses pembuatan kaki atau tangan palsu yang dikelola oleh Dare.id dari awal hingga akhir. Jadi, selain kaki palsu, ternyata Pak Coki juga membuka jasa pembuatan tangan palsu yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang kekurangan dalam hal fisiknya. Dalam proses pembuatannya, Pak Coki dibantu oleh beberapa karyawan selama masa pasca hingga praproduksi. Beberapa tahapan dilakukan sesuai dengan prosedur, mulai dari tahap pencocokan jenis dan ukuran kaki sang pasien. Biasanya dapat dilakukan dengan mengukur secara langsung atau dapat menggunakan sepatu milik pasien tersebut. Setelah itu, barulah tim produksi membuat gambaran kerangka yang nantinya akan dibuat menjadi kaki atau tangan palsu. Setelah gambaran tersebut sudah jadi, barulah masuk ke tahap pembuatan yang diawali dengan pelelehan bahan yang kemudian diikuti pada tahap pembuatan. Sebagai informasi, bahan-bahan yang digunakan memiliki perbedaan pada setiap satu pasien dengan yang lainnya, karena akan disesuaikan dengan umur atau kenyamanan pasien tersebut. Setelah proses tersebut selesai, masuklah ke tahap akhir, yaitu penghalusan bahan. Pada tahap ini, semua kaki atau tangan palsu dihaluskan dan diperindah dengan menambah desain ataupun tambahan lainnya. Dari rangkaian proses ini telah melalui diskusi antara Pak Coki dengan setiap pasien untuk dapat memproduksi dan menghasilkan sebuah kaki atau tangan palsu yang diharapkan oleh setiap pasien. Ya,
Ya, jadi Pak, tadi setelah kita mengulik lebih dalam tentang kehidupan Bapak, kemudian juga tadi telah melihat berbagai proses pembuatan kaki palsu, ada suatu hal yang ingin saya tanyakan lagi Pak. Jadi apa harapan Bapak untuk komunitas Dream ini? Jadi mungkin seperti apa nanti ke depannya Bapak mengatakan ini tuh cukup atau sukses Pak? Oke, harapan saya sih kedepannya tentu kita bisa support lebih banyak orang lagi, itu harapannya ya. Cuma kalau dibilang cukup atau udah sukses, goalsnya sudah selesai, saya rasa nggak akan pernah sukses ya, karena teman-teman difabel ini ya bukan mendoakan, tapi saya pun suatu saat akan membutuhkan alat-alat seperti entah saya teramputasi atau stroke. Jadi siapapun bisa dalam kondisi yang memang membutuhkan alat gitu. Jadi saya rasa tidak akan pernah selesai. Jadi kita lanjut sampai saya selesai gitu sih. Jadi memang kata sukses untuk ini tidak ada Pak, karena memang nggak akan pernah selesai sih. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas bincang-bincang terima kasih untuk meluangkan waktu Bapak, meluangkan waktunya juga. Iya, Pak. Semoga perbincangan kita pada hari ini dapat memberikan inspirasi kepada pemirsa semua. Jadi setelah mendengar dan kita telah menyaksikan tadi pembuatannya juga, setelah mendengar kisah dari perjalanan Bapak Coki Tobing ini, kita dapat mengingat kembali bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat baik akan memberikan dampak yang positif dan juga besar untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan sampai kekurangan membuat kita, hati dan mata kita tertutup agar bisa mengajak mereka berjuang secara bersama-sama, Pak. Semoga cerita inspirasi pada hari ini dapat menginspirasi pemirsa di rumah. Saya Halwa Saima dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.